Halo mahasiswaku, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi bersama Ibu Desi Sembiring pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kali ini, kita akan membahas sebuah topik terkait dengan administrasi dan supervisi sarana prasarana pendidikan. So, let's go! Tahu nggak sih, salah satu syarat berdiri sekolah itu harus punya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengembangkan kemampuan siswa di sekolah. Tapi, apa sih sarana itu? Jadi menurut Mulyasa, sarana adalah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan. Misal alat pelajaran dalam proses pembelajaran, ada buku, alat tulis, alat peraga, dan juga media pengajaran seperti media audio, visual, dan audio-visual. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Misalnya bangunan sekolah, lapangan olahraga, alat perabotan sekolah, dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan ya, sarana itu digunakan secara langsung, sedangkan prasarana secara tidak langsung. Kalau begitu, apa dong administrasi sarana dan prasarana pendidikan? Yaitu segenap proses penataan yang bersangkut paut dengan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lalu, apa saja sih ruang lingkupnya? Menurut Gunawan, ada 4 ruang lingkup. Yang pertama, pengadaan, yakni perencanaan skala prioritas dan analisis kebutuhan berdasarkan pertimbangan yang matang serta bersifat edukatif. Setelah sarana dan prasarana telah ada, maka penyimpanan dan penyaluran, yakni harus diinventariskan, dikelompokkan, dan didistribusikan kepada pihak yang memerlukan sesuai dengan analisis kebutuhan di awal. Lalu, pendayagunaan sarana dan prasarana supaya adanya proses pembelajaran, maka sekolah harus membuat program penggunaannya secara efektif dan efisien. Dan pemeliharaan dan penghapusan melalui seluruh pihak wajib menjaga dan memelihara barang-barang tersebut agar tidak cepat rusak. Jika sudah rusak, maka sarana dan prasarana harus dilaporkan untuk dihapus dari daftar inventaris. Sekolah harus memegang prinsip pencapaian tujuan, efisiensi, administratif, kejelasan tanggung jawab, dan kekohesifan dalam melakukan administrasi sarana prasarana. Kenapa? Supaya barang-barang tersebut dalam kondisi siap pakai ketika hendak digunakan oleh personil sekolah. Pengadaan barangnya juga direncanakan dengan seksama dan baik, dan juga harga yang sangat murah. Sesuai dengan undang-undang, aturan, instruksi, dan petunjuk teknis yang berlaku. Bisa dipertanggungjawabkan melalui pembuatan deskripsi tugas dan tanggung jawab. Dan manajemen sarana prasarana pendidikan direalisasikan dalam proses kerja yang sangat kompak. Bagaimana dengan peran kepala sekolah? Bersama warga sekolah menyusun daftar kebutuhan alat sarana prasarana yang terstandarisasi, kemudian menyimpan di tempat yang bebas dari faktor perusak dan mendistribusikan sesuai prinsip efisien dan fleksibilitas kepada guru-guru yang bersangkutan oleh seorang tata usaha yang ditunjuk. Peran berikutnya adalah melakukan administrasi peralatan yang senantiasa ditinjau dari segi pelayanan seperti mengikutsertakan guru dalam perencanaan seleksi, distribusi dan penggunaan serta pengawasan peralatan pengajaran, dan juga dalam administrasi gedung dan perlengkapan sekolah, misal dalam perencanaan bangunan sekolah dan perlengkapannya, seperti perluasan bangunan yang sudah ada, peningkatan mutu ruang kelas, dan sebagainya. Bagaimana dengan peran guru dalam administrasi sarana prasarana pendidikan? Jadi setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sehingga guru terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan oleh guru, dan juga terlibat dalam pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Kegiatan administrasi yang telah dilaksanakan harus dilihat apakah pengelolaannya sudah berjalan dengan baik atau belum. Untuk itu perlu dilaksanakannya supervisi sarana prasarana pendidikan. Penilaian yang diberikan sesuai dengan sasaran dan kriteria penilaian seperti bagaimana kesesuaian luas ruangan dan jumlah siswa,
Bagaimana peralatan di ruang laboratorium perpustakaan, apakah berfungsi dengan baik atau tidak? Bagaimana ruangan khusus kepala sekolah, apakah ukuran dan kualitasnya memenuhi syarat? Lalu, bagaimana ruangan khusus guru dan tata usaha? Apakah ukuran dan peralatannya sesuai keperluan? Dan juga, bagaimana kamar mandi? Adakah kamar mandi siswa dan guru? Berapa jumlahnya? Dan juga bagaimana ketersediaan air bersih? Bagaimana kelengkapan tiap ruang kelas? Apakah meja, kursi, lemari, dan prasarana lainnya terpelihara? Bagaimana keamanan sekolah? Apakah penjaga telah sesuai dengan keperluan dan berfungsi dengan baik? Bagaimana kebersihan sekolah, persediaan bak sampah, dan juga air bersih? Lalu, bagaimana ketertiban sekolah? Apakah tata tertib terlaksana dengan baik dan teratur? Serta bagaimana keindahan sekolah? Apakah pekarangan, ruang kelas tampak bersih? Tanggung jawab kepala sekolah sebagai seorang supervisor harus bisa membina, mengarahkan, dan memotivasi para warga sekolah untuk mendayagunakan segala sarana prasarana sekolah dengan baik, dengan cara membuat jadwal pelaksanaan supervisi sarana pendidikan, membuat daftar alat-alat yang diperlukan di sekolah sesuai kebutuhan, mengikut sertakan guru dalam perencanaan seleksi, distribusi dan penggunaan serta pengawasan peralatan dan perlengkapan, melakukan survei terhadap fasilitas yang ada di sekolah, melakukan pemeriksaan dan koreksi terhadap kondisi fasilitas secara berkesinambungan, memelihara dan mengatur serta menjaga kondisi fasilitas sekolah, melakukan pengadaan, penambahan dan perombakan sarana prasarana sekolah, serta menindaklanjuti kerusakan dan kekurangan sarana prasarana pendidikan. Bagaimana dengan sarana prasarana pendidikan di Papua? Meskipun Papua baru saja menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, namun realitas belum menggambarkan kondisi nyata wajah pendidikan di Papua. Berdasarkan hasil olah data potensi desa tahun 2019, memperlihatkan masih banyak kelurahan di Papua yang fasilitas pendidikannya tidak memenuhi standar pelayanan minimal. Apalagi di masa pandemi ini, sebanyak 14 kabupaten tidak bisa menerapkan pembelajaran jarak jauh karena fasilitas yang tidak mendukung, seperti tidak terjamahnya sinyal televisi, radio, apalagi internet. Jadi, pemerintah daerah sebagai pemegang peranan penting yakni penyusun dan pelaksana kebijakan daerah dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan memiliki wewenang dalam meningkatkan mutu pendidikan di Papua. Nah, ternyata perlu sekali ya kita memahami konsep dasar administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sebagai bahan diskusi nanti, coba deh kalian analisis sarana dan prasarana di program studi manajemen pendidikan. Ada yang perlu diadakan dan kenapa?